Berarti ulang tahunnya tanggal berapa? Tanggal 31 Desember 31 Desember 2006. 2006. Berarti umurnya sekarang berapa? 13. 13 tahun. Tukang ngegas, menyebalkan, cerewet, dan bordes. Persepiten. Nah kan minggu kemarin kita udah kuliner sama Linda Yuli ya nak. Sama sih. Minggu kemarin sama minggu ini. Tempatnya juga sama ya? Iya. Ya pokoknya udah kulineran sama Linda minggu kemarin. Sekarang kita udah sama Linda mau ngobrol soal dia GK. Nama lengkap dulu. Nama lengkap Linda Yuliana. Nah, Linda Yuliana ini dia GK dari 2016. Yap, betul. Nah, dari 2016 terus udah gitu sempat HD. Sempat Sempat HD berapa lah? HD waktu itu pas diponis langsung, karena kan kita nggak tahu apa-apa tuh. Masih minim lah untuk informasi. Kita langsung pasang CDL. HD itu 3 bulan. Jadi Lina ini udah sempat 3 bulan HD pakai CDL aja ya? CDL. DLR? Di sini. Oh, Yang DLR. lain. Oh. Nah, begitu lepas dia langsung pindah CHPD. Nggak lepas juga sih. 1 bulan HD itu tuh langsung nyari info gimana sih setelah HD, karena aduh jujur HD tuh bagi aku tuh serem banget. Terus akhirnya dapatlah, masuklah ke grup CAPD nasional awal itu. Di situ nyari info lagi kan, banyak teman-teman yang ngerekomendasiin udah CAPD aja. Oh, jadi pas masuk ke grup kenal sama aku tuh kamu belum CAPD ya? Belum. Oh iya. Yang awal-awal tuh. Nah, akhirnya memutuskan selama pas 1,5 bulan HD tuh memutuskan untuk CAPD. Sementara di RS tempat aku biasa itu tuh masih minim lah, untuk yang CAPD itu masih sedikit lah. Lebih banyaknya HD. Kita tetap nih mau CAPD aja. Oh gitu. Jadi pas umur CDL mau 3 bulan tuh, itu dia lepas sendiri pas banget, pas lepas dia aku langsung CAPD aja sampai sekarang. Oh gitu. Jadi Linda tuh CAPD dari 2017 awal kali. Awal. 2017 awal Januari. sampai sekarang udah 2020, berarti udah 3 tahun ya? Yep. Nah, 3 tahun sudah ber-CAPD, HD-nya 3 bulan. Terus mungkin teman-teman juga melakukan hal yang sama, cari-cari informasi, mungkin sempat masuk ke grup juga gitu. Jadi yang buat teman-teman yang dari HD mau ber-CAPD itu sangat info dulu. Ya, sangat rekomendasikan untuk cari info mana terapi yang cocok buat kamu gitu ya. Jangan sampai nanti setelah CAPD malah banyak mengeluh, menyerah, malah jadinya kembali lagi HD gitu. Jadi sebelum kita ber-CAPD harus tahu nanti resikonya gimana, adaptasinya gimana ya lah ya. Nah gitu. Sebenarnya sih kalau buat aku sih ngerekomendasiin buat teman-teman yang masih produktif, usia produktif ya, untuk yang misalnya kerja dan lain-lain lah, mobilitasnya tinggi, itu mendingan CAPD. Gitu. Karena CAPD kan lebih fleksibel kan tuh waktunya tuh. Cuman durasi ganti cairan dalam 1 kali penggantian itu kan paling maksimal itu setengah jam udah selesai gitu kan, dibanding dengan HD. Dulu aku kenapa pengen CAPD itu karena lucu tuh itunya tuh. Kenapa lucu? Alasan yang paling utama, aku tuh dari dulu pecinta sayur dan buah. Oh begitu. Nah pas diponis HD. Tapi bentar, sebelum nyeritain yang lucu itu pertama kenapa sih Lai awalnya dari hipertensi kah atau dari banyak yang bilang kenapa? Iya, karena dari hipertensi kah atau sama seperti saya dari nephrotic syndrome atau mungkin dari diabetes atau dari apa?
Aku sih kalau untuk ke hipertensi nggak ada. Nggak ada. Jujur nggak tahu sama sekali lah awalnya dari apa. Tahu-tahu tiba-tiba jeder aja langsung vonis stadium 5 gitu kan. Tapi kalau untuk yang pipis berbusa tuh itu udah ngalamin dari SMP. Ya mungkin neprotik itu ya mungkin ya. Iya, jadi kalau misalnya udah kayak gitu, itu udah ada indikasi dari nephrotic syndrome itu ya lah ya. Atau ginjal bocor ya. Betul. Karena jujur dari sampai diabetes nggak ada, hipertensi nggak ada. Cuman pas ketika mau divonis tuh 1 bulan sebelum vonis itu tuh memang tensi tinggi terus sampai 200 ini tuh kan. Sekarang malah tensi normal ya. Sekarang normal malah rendah semenjak gitu. Ya kembali lagi cerita lucu. Terus cerita lucunya itu karena suka sayur itu menyiksa banget pas saat divonis HD. Nggak boleh. Kan dibatasin tuh, bukannya nggak boleh ya. Dibatasin. Oh, dibatasin. Segini. Sedih dan harus banyak makan kayak aduh aku kurang suka sama daging ya, protein gitu kurang suka sama saya. Gimana ya? Makanya pas gabung di grup bilang tuh wah bisa minum kelapa ya kan, bisa minum air kelapa, bisa makan pisang lain-lain. Makan buah, makan sayur gitu. Mungkin itu juga jadi faktor ya. Nah, aku tuh nggak mikirin resikonya nanti seperti apa, nggak mikirin harus ada masa adaptasi yang berlama-lama. Aku cuma kepikiran gue bisa makan sayur lagi nih, gue bisa makan buah lagi. Itu doang, satu simple alasannya. Nah itu ini pelajaran penting buat Kinti Warrior yang mau pindah ke CAPD, itu jangan mikirin tentang bagaimana bebas minum dan makan buahnya, tapi ternyata ber-CAPD itu harus melewati masa adaptasi ya. Dan ternyata setelah terjun yang dikira orang kan bilang enak udah CPD dan lain-lain gitu kan, enak kan. Itu pertama kali masuk cairan tuh 2 liter tuh langsung begah kan. Boro-boro pengen nafsu makan sama minum. Buat tiduran aja itu nggak bisa kan, ngap. Saya sampai aku sendiri tuh ngomong, gila ya ini orang bilang katanya enak ber-CAPD tuh. Enak, ternyata saya kayak begini enakan HD. Sampai ngomong gitu loh. Apakah ini salah? Cuman pelan-pelan jalanin aja. Jalanin. Ya terus waktu itu melewati masa adaptasi berapa lama lah? 3 bulan. 3 bulan ya? Udah langsung kesananya stabil ya? Stabil, dan alhamdulillahnya itu dari aku ngalamin bengkak-bengkak doang itu tuh cuman dari sebelum HD. Pas HD sampai CAPD, yang orang lain kan mungkin pas adaptasi pertama tuh CAPD bengkak kan, itu aku sih nggak ngalamin itu. Stabil lah. Cairan keluar masuk juga stabil. Terus cuman kalau yang pas awal-awal memang opname terus tuh. 2 minggu opname keluar masuk ya. Karena mungkin asupan nutrisi kurang karena masih penyesuaian juga. Ujung-ujungnya opname karena malnutrisi. Terus tuh 1 tahun itu tuh bisa 3 kali opname gara-gara malnutrisi itu. Nah itu sama juga saya ngalamin awal-awal ber-CAPD masih sering banget. Sama juga sama kayak saya waktu awal-awal ber-CAPD itu banyak diopname, keluar masuk, sesak juga masih ngerasa ya lah ya. Jadi jangan mikir kalau misalnya udah CAPD itu tidak langsung segar, minum enak, tidak dibatasi sesak, masih sesak, masih harus membatasi minuman gitu, tidak seindah yang dibayangkan gitu. Dan masa adaptasi tiap orang tuh beda-beda. Linda bisa 3 bulan, saya 2 tahun, mungkin ada yang seminggu ya lah. Nah gitu. Tapi rata-rata 3 bulanan sih. 3 bulannya rata-rata ya. Rata-rata. Nah, Linda ini salah satu pasien yang si exit site-nya tidak pakai hipapik penutup luka gitu. Kalau saya kan masih pakai terus ganti setiap selesai mandi gitu. Nah kalau Linda tuh enggak, itu gimana lah, bisa dijelaskan? Aku sih kalau awal-awal ya sampai 2 tahunan, 2 tahun setengah. Ini baru-baru ini sih nggak pakai ya, ada 6 bulanan lah. Gitu sama itu pasti pakai tuh. Terus kan, aduh, menurut aku ribet ya. Ribetnya itu kita harus ganti, dressing lah, harus ganti tiap kemana-mana itu harus bawa, lembab sedikit ganti gitu kan. Waktu itu tuh aku kenal sama salah satu orang tua pasien, kebetulan dia pasien CAPD, anak kecil ya, di RSCM. Cuma sekarang anaknya udah meninggal. Nah pas aku main ke rumahnya waktu itu tuh mau butuh cairan tuh. Siapa anaknya? Namanya? Rehan ya namanya. Halo Mama Rehan, ini Linda diwawancara. Nah pas main tuh
mamanya tuh bilang anak saya tuh karena memang CAPD-nya udah setahunan lebih, exit site-nya itu udah kering, udah seperti kulit lagi, Ya udah biarin. udah nggak pernah pakai plester, paling dressing biasa aja, kata dia pakai NaCl sama salep lah gitu. Karena kan udah jadi kulit udah biasa lagi kan. Iya, iya. Jadi justru kalau pakai itu terus malah jadi lembab kan, ketutup kayak gitu. Terus seriusan kata aku, iya asal kalian bisa memastikan itu kualitas airnya bagus, yakinlah dengan dan kulitnya udah biasa ya, nggak ada kopeng-kopeng dan lain-lain Iya, gitu. iya, Itu iya. udah dari situ aku coba tuh awalnya. Awalnya agak kurang nyaman ya karena takut lah. Tapi serba khawatir ya. sama kelamaan ya udahlah, yang lain juga toh menurut di luar negeri pun udah biasa lagi. Tapi memang di sini belum disarankan untuk ke sana. Aku hanya mencoba gitu kan. Enggak untuk nge-share yang lain harus itu enggak. Tapi aku pribadi sih udah melakukan itu. Iya. Nah, buat teman-teman cewek factor di rumah atau Kitty Warrior di rumah, yang waktu itu saya share fotonya, bagaimana sih caranya CAPD mandi? Nah, itu fotonya Pak Gatot ya. Ya. Nah, Pak Gatot di RCM juga kan? Iya. Nah, Pak Gatot juga sama, nggak di Yang dressing. Gatot, ya kalau mandi nggak pakai apa-apa ya, cuma digantungin doang. Begitupun aku pertama kali mandi seperti itu tuh dari yang Gatot. Oh, jadi bersih ya lah. Iya. Aku mandi udah aja. Kalau yang Gatot ada digantungin pakai gantungan. Kalau aku nggak, diituin biasa. Di kawer. Iya, betul. Soak. Begitu. Sin kebenyeng. Kalau kebenyeng itu bahasa Indonesianya ketarik. Aman lah, emang mau ngapain sih, mandi aja gitu kan, nggak usah pakai koprol dan lain-lain, aman. Sampai selesai mandi kan nggak tinggal pakaian ACL, bersihin, udah selesai. Nggak usah dibetadinin. Enggak, karena kan udah jadi kulit, kecuali kalau lagi ada kopeng atau itu baru gitu. Jadi itu udah ngobrol singkat sama Linda tentang bagaimana dia ber-CAPD, terus harinya berapa lama, adaptasinya berapa lama, tadi udah diceritain kan ya, cerita singkat tentang sama Linda. Nah, ini Lai, ada yang mau disampaikan nggak Lai buat teman-teman CAPD Factor Kitty Warrior di rumah tentang bagaimana mengarungi ke ginjal ini, mengarungi apa ya, menjalani ke ginjal ini. Ketika kita diponis itu tuh pasti yang namanya, setiap orang beda-beda ya, masa bangkit kembalinya tuh pasti beda-beda. Tapi kuncinya satu, kita tuh harus nerima sih, intinya sih menerima apapun anugerah yang dari Tuhan, mau itu kesehatan, mau itu sakit, itu karena kan tidak semua orang bisa seperti ini gitu. Dan toh ketika kita seperti ini pun Tuhan pasti memberikan sesuatu yang lain gitu kan. Intinya buat teman-teman yang CAPD ini, jangan lupakan SOP ya. Cuci tangan, pakai masker, sanitizer, pakai masker, itu salah satu hal wajib yang harus kita, kadang kan kita lupa tuh. Nah itu tuh biar menjaga lah, kita harus menjaga, karena kita salah satu buat menyambung hidup, itu buat kita kehidupan, kualitas hidup yang lebih baik, lebih panjang, itu kan salah satunya itu tuh. Begitu. Kita menjalani. Jadi kalau misalnya nggak ngejalanin SOP, rawan peritonitis, nanti umur rongga perut kita makin pendek, jelek-jelek bisa dicabut. Dan gitu. Dan satu lagi, gak usah ngeluh. Nah itu. Jadi kalau misalnya kamu udah stabil, baik jiwa maupun raga, nggak usah ngeluh. Happy aja. Sampai aku sendiri pun sekarang tuh sampai jadi kalau lupa. Kalau saya ngeluh soal jodoh, gimana ya? Gak usah ngeluh. Nah itu dia cerita singkat sama Linda Yuliana. Dia CAPD Factor udah dari 2017. Dia tadi minggu kemarin kita udah kelenderan sama dia. Makannya banyak kan? Oh enggak. Sedikit tapi berbobot, yang penting ada tenaga. Enggak makan banyak aja berat badan udah ngebengkak segini banyak gitu. Iya. Nah, jangan lupa subscribe, like, komen. Kontaknya Linda nanti ada di deskripsi. Siapa tahu ada yang mau nanya-nanya. Kebetulan kalau dia nyari jodoh jangan ya. Kebetulan dia punya anak perusahaan kongguan
Ya. ya. Jadi Yang dia bapaknya begak pulang-pulang itu loh. jadi yang punya gangguan tuh ini dia anaknya. Tapi bohong. anaknya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Gagal ginjal bukan gagal hidup. Dadah. Anjing banget. Dadah. Kadang malah sekarang misalkan aku pengen tuh pakai Peppa Pig lagi ya, pakai plester, malah jadi nggak nyaman, jadi iritasi dan lain-lain. Gitu. Jadi nggak dipakein ya. Iya. Oke, kalem. Closing.